Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur. Tinggal beberapa unsur gerak yang harus kau pelajari. Kemudian lengkaplah ilmu yang kalian terima. Soalnya kemudian adalah mematangkan ilmu itu dengan pengalaman. Tentu sebuah perjalanan, sahut Maisa Murti. Tidak selalu, jawab ayahnya. Namun sebaiknya kalian dengan sungguh-sungguh memperdalam ilmu kalian. Seperti yang dijanjikan, maka di hari-hari kemudian, Mahendra telah menempa kedua anaknya semakin tekun. Setiap saat ia berada di daerah yang terpisah dari tetangga-tetangganya, untuk memberikan berbagai macam unsur gerak dari ilmunya yang masih harus dipelajari oleh kedua anaknya sebagai pelengkap ilmu yang sudah dimilikinya. Ternyata bahwa kedua anaknya tidak mengecewakan. Mahendra yang pernah ikut membina Ranggawuni dan Maisa Cempaka di masa mereka masih terlampau muda telah melakukan yang serupa bagi anak-anaknya sendiri. Anak-anak itu pun harus menyerahkan pengabdian bagi sesama dan bagi Singosari. Jauh dapat mereka lakukan, gumam Mahendra di dalam hatinya. Karena itulah maka ia pun dengan sungguh-sungguh berusaha membuat anak-anaknya menjadi manusia yang berguna lewat tempaan nolah kanuragan yang tidak mengenal jemu. Apalagi kedua anaknya memang merupakan tempat penuangan ilmu yang sangat baik, sehingga seolah-olah apa yang diajarkannya tidak pernah mengecewakannya. Maisa Murti dan Maisa Pukat memang memiliki tetesan darah ayahnya di dalam olah kanuragan. Betapapun beratnya latihan-latihan yang harus mereka lakukan, namun mereka sama sekali tidak mengeluh. Bahkan mereka merasa bahwa kemajuan mereka masih terlampau lamban. Mereka ingin melompat maju sehingga mereka mendapat kesempatan seperti kakaknya, Maisa Bungalan. Maisa Murti dan Maisa Pukat, berkata Mahendra ketika mereka sedang berlatih di pinggir hutan yang terlindung. Agaknya ilmu yang aku wariskan kepadamu sudah hampir tuntas. Namun aku masih ingin memperkenalkan kepadamu berbagai macam ilmu dengan ciri-cirinya yang khusus. Mungkin pada suatu ketika kau akan menjumpainya. Jika kau berdua sudah mengenal cirinya, maka kau dapat membuat pertimbangan-pertimbangan untuk menghadapinya. Mahendra berhenti jenak lalu, selain itu, kau dapat memanfaatkan unsur-unsur gerak dari perguruan lain sebagai pelengkap dari unsur gerakmu sendiri. Asalkan kau dapat menyusunnya sehingga luluh tanpa meninggalkan ciri-ciri perguruan kita. Maisa Murti dan Maisa Pukat mengangguk-angguk. Apapun yang baik dan bermanfaat bagi mereka berdua akan mereka terima dengan senang hati. Mahendra pun tidak lagi menunda-nunda ilmunya. Kedua anaknya yang muda itu agaknya sudah cukup mapan untuk menerima semua ilmu yang ada. Meskipun tidak akan dengan sekaligus menjadi masak dan sempurna, untuk menjadi matang masih diperlukan jarak yang agak panjang. Meskipun dengan berbagai usaha dapat dipercepat, tetapi juga tidak terlalu tergesa-gesa. Dengan demikian maka di saat-saat berikutnya, di hari-hari dan di pekan-pekan mendatang, Mahendra telah memperkenalkan bermacam-macam ilmu yang diketahuinya.
baik sebagai pengenalan sewajarnya maupun dalam rangka menjajaki penggunaan unsur-unsur gerak yang serasi dengan ilmunya sendiri. Kelak, jika pamanmu Maesawagni datang, ia akan dapat memberikan lebih banyak ciri-ciri perguruan Ponowijen kepada kalian, seperti yang diberikan kepada kakakmu Maesa Bungalan. Bahkan pamanmu Maesawagni mengenal pula berbagai macam unsur gerak yang diperolehnya dari Empu Sodo, dan bahkan dari ilmu yang paling kasar yang dimiliki oleh orang yang bernama Kebu Sindet di sebuah gundukan tanah terpencil di tengah-tengah rawa. Pamanmu Maesawagni pernah mempelajari dan mengeterapkan kemungkinan-kemungkinan dari luluhnya berbagai macam ilmu, sehingga akhirnya ia dapat mengalahkan penjahat yang paling ditakuti. Maesa Murti dan Maesa Pukat kadang-kadang merasa iri bahwa seseorang mendapatkan kesempatan untuk mempelajari berbagai macam cabang ilmu kanuragan seperti Maesawagni. Namun setiap kali ayahnya berkata, "Kau pun akan mendapatkan kesempatan seperti pamanmu Maesawagni dan kakakmu Maesa Bungalan. Pamanmu Maesawagni akan membimbingmu." Meskipun belum terjadi, namun rasa-rasanya Maesa Murti dan Maesa Pukat sudah menjadi bangga atas kesempatan yang akan didapatnya itu. Namun di samping olah kanuragan, Mahendra juga tidak hentinya memberikan bimbingan dalam olah kajiwan. Mahendra menginginkan anaknya memiliki jiwa pengabdian dan selebihnya adalah manusia yang baik dalam sikap dan tingkah laku. Kau harus mengabdi dengan penuh cinta kasih kepada dua sasaran utama, berkata Mahendra kepada anak-anaknya. Juga selalu dikatakannya kepada Maesa Bungalan. Yang pertama, kepada Yang Maha Agung, sumber dari segalanya. Kemudian yang kau harus mengabdi dengan penuh cinta kasih pula kepada sesama. Kedua anak-anaknya yang muda itu selalu memperhatikan nasihat itu dengan seksama seperti kakaknya. Tetapi ingat, berkata Mahendra kepada kedua anak-anaknya itu, jangan menganggap bahwa olah kanuragan adalah akhir dari semuanya di dunia ini. Kadang-kadang olah kanuragan memang merupakan perisai yang baik bagi seseorang, tapi bahwa sikap yang lemah lembut dan budi yang luhur adalah sikap yang paling utama. Dengan kekerasan tidak semua persoalan dapat dipecahkan. Ada orang yang bersedia mati sebagai akibat ilmu yang dipelajarinya, sehingga dengan hati yang keras ia tidak mau tunduk kepada ilmu yang lain. Meskipun ia harus mengingkari kenyataan, tapi dengan sikap yang lemah lembut dan budi yang luhur, kadang-kadang seseorang yang sama sekali tidak memiliki ilmu kekerasan dan kekasaran itu dapat menundukkan hati seseorang yang lebih buas dari serigala lapar. Kedua anaknya mengangguk-angguk. Nasihat serupa itu merupakan bekal yang sangat berguna baginya di kemudian hari. Karena betapapun juga mereka akan dilontarkan oleh keadaan ke dalam lautan pergaulan yang luas. Sentuhan yang mungkin mempunyai banyak akibat di antara sesama dengan sifat, sikap, dan watak yang berbeda-beda. Dalam pada itu keduanya pun dengan cepat menjadi semakin dewasa lahir dan batinnya, sehingga pada suatu saat ayahnya menganggap bahwa pelajaran yang dapat diberikannya sudah cukup lengkap. Tidak ada lagi yang dapat aku berikan kepada kalian berdua. Selebihnya kalian harus mencari sendiri di luasnya dunia ini dan di dalam dirimu sendiri. Karena hubungan dunia yang luas ini dengan dunia di dalam dirimu adalah tali temali dan tidak dapat diurai tanpa pendalaman yang tekun dalam kedudukannya masing-masing. Kedua anak-anak muda itu rasa-rasanya merasakan sentuhan yang sejuk. Rasa-rasanya kewajiban yang terberat telah lampau. Meskipun demikian, keduanya mengerti bahwa kewajiban itu sebenarnya
tidak akan berkurang beratnya selagi masih ada persoalan yang tumbuh di dalam lingkungannya. Maka selama itu kewajibannya justru masih akan berkembang. Hubungan yang tali temali itulah, berkata anak-anak muda itu di dalam dirinya. Namun mereka pun mengerti bahwa pada suatu saat mereka harus berhasil melihat jarak antara dunia di dalam dirinya, dunia kecil dari keseluruhan pribadinya, dengan dunia yang luas, sehingga mereka masing-masing akan dapat menempatkan diri pada tempat yang benar, pada waktu dan tempat yang tepat dan seimbang. Dan ayahnya pun pernah berkata, dengan demikian meskipun kalian tidak akan dapat memecah diri dari kesatuan lingkungan dunia yang luas, karena kalian memang merupakan bagian mutlak daripadanya, namun kalian bukan sekedar permainan putaran dunia yang luas. Jika kalian berhasil, maka kalian justru akan menjadi penggerak dari putaran dunia yang luas di sekelilingmu, menurut irama dan nada yang kau kehendaki. Dengan demikian maka kalian akan disebut menjadi orang besar. Kedua anak-anak muda itu menjadi tegang, namun ayahnya berkata, tapi mungkin hanya ada satu orang di setiap zaman. Seseorang disebut orang besar yang karena pengaruh pribadinya justru menjadi penggerak dari dunia luas. Karena itu kalian tidak usah memaksa diri untuk mendapatkan gelar itu. Namun tidak-tidaknya kalian menyadari perjalanan hidup kalian di dunia kecil, di dalam arus putaran dunia yang besar. Dengan tekun kalian harus berusaha mengurai ikatan tali temali itu, sehingga kalian adalah pribadi-pribadi yang sadar sepenuhnya akan kedudukan kalian pada waktu dan tempat di satu saat. Maesa Murti dan Maesa Pukat sadar bahwa sulit bagi mereka untuk dapat menguasai seluruhnya seperti yang dikatakan oleh ayahnya. Tapi semisal orang berjalan, maka ia telah mendapat petunjuk arah yang harus mereka tempuh. Namun pada itu Mahendra masih selalu menyisihkan waktu bagi dirinya sendiri dan bagi kedua anaknya itu untuk menyempurnakan ilmu mereka. Mahendra berusaha untuk menumbuhkan pengalaman bagi anak-anaknya, sehingga sifat dan watak dari ilmunya akan segera luluh dalam sikap pribadinya masing-masing. Dengan demikian maka dalam lingkungan kecil itu Maesa Murti dan Maesa Pukat setiap saat telah tumbuh menjadi semakin dewasa dan masak. Tapi pada suatu saat kedua anak-anak muda itu tidak dapat lagi menahan keinginan mereka, sehingga Maesa Murti telah memberanikan diri bertanya pada ayahnya, "Ayah, kapan kita pergi menyusul Kakang Maesa Bungalan?" Ayahnya tersenyum mendengar pertanyaan itu. Jawabnya, "Maesa Murti dan Maesa Pukat, bukankah kalian mendengar sendiri pesan pamanmu Maesa Agni? Selama ini ayah harus sering menghadap ke istana Singosari. Agaknya Singosari kini memang sedang dibayangi oleh kemuraman. Meskipun Singosari masih ada senopati yang pilih tanding, tetapi pertimbangan orang lain seperti ayah yang tinggal di daerah terpencil dan kecil inilah yang tidak dimiliki oleh mereka yang tinggal di kota raja." Kedua anak-anaknya menjadi kecewa, tetapi mereka tidak dapat memaksa ayahnya untuk pergi menyusul Maesa Bungalan ke tempat yang tidak diketahui, karena mereka memang mendengar pesan Maesa Agni kepada ayahnya. "Baiklah, pada waktu yang dekat kalian akan aku bawa saja ke kota raja. Tetapi hati-hatilah, kalian pernah mengalami perlakuan yang berbahaya. Untunglah kalian masih dapat mempertahankan diri karena orang itu terlampau bodoh. Tetapi peristiwa itu merupakan pengalaman, bukan saja pengalaman bagimu, namun juga pengalaman bagi orang yang sampai saat terakhir tidak diketahui maksudnya dan dari pihak yang mana." Kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Namun demikian Maesa Pukat masih juga berdesis,
Aku sudah pernah melihat kota raja. Sebenarnya perjalanan ke kota raja adalah perjalanan kecil dan terlampau dekat. Mahendra tertawa, katanya. Kau ingin berjalan jauh sekali? Baiklah, tapi lain kali pada kesempatan yang tepat. Mahesa Murti yang kecewa tidak menyambung, tetapi wajahnya nampak suram. Betapapun ia berusaha untuk menghapus kesan itu. Pada saat yang direncanakan, maka Mahendra pun kemudian bersiap-siap membawa kedua anaknya pergi ke Singosari. Tapi tidak ada yang menarik bagi keduanya. Kota raja itu pernah dilihatnya. Ramai dan banyak barang-barang yang tidak pernah dilihatnya di daerah kecil itu. Tapi sebagai pedagang, ayahnya sering membawa barang-barang itu bagi mereka jika ayahnya pulang dari perjalanan dagangnya. Hei, mengapa kita tidak minta saja kepada ayah untuk ikut berdagang? Dengan demikian kita akan dapat melihat daerah yang jauh dan sekaligus kita belajar membantu ayah, berkata Mahesa Murti. Tetapi ayah sekarang jarang-jarang pergi, bahkan terikat kepada pesan Paman Maesawaki, jawab Mahesa Pukat. Tentu tidak, ayah tentu masih akan selalu pergi mengurus pekerjaannya, meskipun harus dilakukan sambil melakukan pesan Paman Maesawaki, karena keduanya dapat dilakukan bersama-sama. Mahesa Pukat mengangguk-angguk, tetapi ia tidak segera menyaut. Tapi semuanya itu masih merupakan keinginan bagi kedua anak muda itu. Keduanya masih belum dapat mengatakannya kepada ayahnya bahwa mereka ingin ikut dalam setiap perjalanan agar mereka dapat melihat tempat-tempat yang jauh. Agaknya Mahendra dapat menangkap perasaan kedua anaknya bahwa ada sesuatu yang tersimpan di dalam hati, menilik sikap dan kadang-kadang pembicaraan yang terputus. Mahendra menduga bahwa anak-anaknya ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tapi keduanya tidak berani mengatakannya. Tentu bukan keinginan mereka untuk menyusul Mahesa Bungalan, berkata Mahendra itu dalam hati. Hal itu sudah dikatakannya. Tapi karena Mahendra telah menolak permintaan itu, maka agaknya keduanya tidak berani menyatakan keinginannya yang lain yang barangkali serupa saja. Meskipun demikian, Mahendra berusaha untuk mengetahui keinginan anaknya itu, katanya. Mahesa Murti dan Mahesa Pukat, dengan menyesal ayah tidak dapat membawa kalian pergi jauh seperti yang kalian inginkan. Setiap kali ayah harus menghadap ke Singosari sesuai dengan pesan pamanmu Mahesa Agni. Dan di hari-hari yang terluang, ayah harus mengurus pekerjaan ayah. Meskipun pekerjaan itu tidak seberat pada saat-saat ayah merintis hubungan dagang dengan orang-orang tertentu, tapi ayah juga tidak akan dapat mengabaikannya sama sekali agar hubungan itu tetap terjalin. Tetapi barangkali kalian berdua masih mempunyai keinginan lain yang barangkali dapat aku penuhi. Mahesa Murti dan Mahesa Pukat saling berpandangan sejenak. Kemudian dengan ragu-ragu Mahesa Murti berkata, Ayah, memang ada keinginan kami untuk mohon sesuatu kepada ayah. Tetapi kami agak takut karena persoalannya memang hampir serupa dengan keinginan kami untuk pergi jauh sekali, tidak sekedar pergi ke kota raja. Mahendra tersenyum, katanya, katakan, barangkali aku dapat mempertimbangkan. Ayah, berkata Mahesa Murti. Namun nampaknya ia masih saja ragu-ragu. Apakah ayah dapat mempertimbangkan agar kami pada suatu saat diperkenankan mengikuti ayah dalam perjalanan dagang? Bukankah dengan demikian kami akan dapat mempelajari seluk-beluk dan pada suatu saat dapat membantu ayah? Mahendra tertawa, katanya. Kalian memang cerdik, tetapi perjalanan ayah adalah jarang sekali ayah lakukan. Seperti kalian mengetahui, ayah hanyalah pedagang perantara yang membawa barang-barang berharga dan batu-batu yang bernilai tinggi itu dari mereka yang memperdagangkan di satu tempat ke tempat yang lain dengan sekedar mendapat pembagian keuntungan.
Tetapi itu adalah tugas yang berat, Ayah. Bukankah pada suatu saat Ayah datang lagi kepada orang itu untuk mengambil sisa barang yang tidak terjual dan uang hasil penjualan itu atau barang-barang lain yang bernilai sama? Sahut Maesa Pukat. Mahendra masih tertawa. Ternyata kau sudah mengetahui serba sedikit pekerjaan Ayah. Ya, itu adalah tanggung jawab yang kadang-kadang harus dilambari dengan kemampuan bertempur. Ah, potong Mahendra. Itu tidak mutlak. Jika kita pandai membawa diri, maka kemungkinan terjadi kekasaran itu kecil sekali. Ayah berhubungan dengan orang-orang yang sudah Ayah kenal dengan baik dan dapat dipercaya, sehingga perselisihan mengenai hal itu dapat dibatasi sampai sekecilnya. Bahkan hampir dapat dikatakan bahwa Ayah tidak pernah melakukan kekerasan dalam persoalan ini. Bahkan pada saat-saat tertentu, jika Ayah terlibat dalam persoalan yang memerlukan waktu yang agak panjang, bersama paman-paman Maesa Agni dan Witantra, persoalan barang-barang itu tidak pernah menimbulkan kesulitan apapun. Tetapi di perjalanan Ayah dapat bertemu dengan penyamun, potong Maesa Murti. Ya, Mahendra mengangguk-angguk. Karena itulah maka jika Ayah mengizinkan kami ingin ikut dalam perjalanan Ayah itu, barangkali kami pada suatu saat dapat membantu Ayah. Jika kami sudah dikenal oleh kawan-kawan Ayah itu, maka kami berdua dapat melakukan sebagian kecil dari tugas Ayah. Kalian memang cerdik, berkata Mahendra. Baiklah, pada suatu saat kalian akan aku bawa. Pada suatu saat, desis Maesa Pukat. Mahendra tertawa semakin keras, katanya, jangan kecewa, pada suatu saat yang pendek. Setelah aku menghadap ke Singosari, aku akan pergi. Apakah kalian jadi ikut ke kota raja? Kedua anak-anak muda itu menggeleng, seolah-olah mereka telah bersepakat. Tetapi tiba-tiba saja terbersit kekhawatiran di hati Mahendra, meninggalkan kedua anak laki-lakinya, orang-orang berilmu hitam yang kehilangan orang-orangnya, dan tentu mereka telah mendengar pula sebutan pembunuh orang berilmu hitam bagi Maesa Bungalan akan dapat membahayakan anak-anaknya. Karena itu maka katanya kemudian, sebaiknya kalian ikut bersamaku ke kota raja. Kami menunggu Ayah di rumah, jawab Maesa Murti. Bagaimana jika Ayah langsung pergi mengurusi pekerjaan Ayah itu, agar Ayah dapat menghemat waktu dan perjalanan? Maesa Pukat mengerutkan keningnya, desisnya. Apa boleh buat? Mahendra tidak dapat menahan tertawanya. Katanya, aku tidak memaksa kalian dapat memilih